Shalom saudara-saudara, saat teduh kita masih dalam kitab Ester. Masih di kitab Ester, sekarang sampai pada pasal 2 sampai pasal yang ketiga. Saya ingin memberikan tema hari ini bukan episode yang terakhir. Bukan episode yang terakhir. Apa artinya? Nah, saya akan memulai untuk mengingatkan kita semua ajaran tentang kehadiran Allah. Saudara perlu membuka kembali renungan yang saya sampaikan di dalam kitab Ester yang pertama. Dan saya hari ini hanya mengambil 2 ayat serta menambahkan 1 ayat baru untuk memperkuat pengertian kita tentang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Yang pertama dari Matius 18 ayat 20 yang berkata begini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jelas ya saudara, berkumpul dalam namaku umat ini saudara, aku ada di tengah-tengah mereka. Lalu yang kedua, Keluaran 29 ayat 45 sampai 46. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Ini bukan temporer, tapi janji Allah selama-lamanya. Allah diam di tengah-tengah umatnya, dan Allah tidak diam di luar umatnya. Saya pikir 2 ayat itu cukup untuk memahami sampai hari ini pun Allah tetap ada di tengah-tengah umat. Lebih nyata lagi dari Efesus 2 ayat 21 sampai 22 yang berkata begini, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Justru kita disebut menjadi bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, hebat sekali ya saudara, hubungan yang sangat dekat dan intim antara umat, antara Allah dengan miliknya, antara umat dengan Allahnya. Saya berharap 3 ayat ini kembali mencerahkan kita bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Sekarang kita masuk di pasal 2 dan pasal 3 kitab Ester ini. Allah sedang membuka mata kita bagaimana kehadirannya itu dinyatakan dengan kepeduliannya. Kehadirannya itu dinyatakan dengan bagaimana Dia memelihara umatnya yang susah, yang sengsara, walaupun Allah bekerja dalam senyap. Allah hadir, tapi bukan berarti umatnya tidak mengalami kesusahan. Allah hadir dan peduli dan memelihara dalam senyap. Yang pertama saudara, bagaimana cara Allah itu peduli, bagaimana cara Allah itu memelihara. Kalau peristiwa di kitab Ester ini kan umat Allah hendak dimusnahkan, umat Allah hendak di bumi hanguskan. Maka cara Allah adalah dengan membuat masuknya Ester ke istana raja. Nah, saudara harus tahu ini bukan perkara mudah. Ester ini bangsa Yahudi, suku Binyamin, yang statusnya adalah orang buangan, tidak pernah mimpi bisa masuk istana raja. Tidak pernah mimpi. Tapi apalagi saudara, ini bagi orang media Persia, Ester pamannya bangsa Yahudi itu budak. Orang yang dipandang rendah, tidak ada artinya, tidak berharga. Kalau dimusnahkan itu tidak ada masalah, itu bagi mereka. Tapi Allah dapat bekerja melalui ini semua. Dan dicatat begini, maka Ester dikasih oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak dara yang lain, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Lah ini kalau bukan Allah mengendalikan tidak bisa. Kehadiran Allah itu nyata, Dia tetap ada walaupun senyap. Senyap saudara. Masuknya Ester ke istana menggantikan Wasti sebagai ratu, ini campur tangan Allah. Itu bentuk kepedulian, itu bentuk kehadirannya di tengah-tengah umat. Pertanyaannya lagi, apakah dengan diangkatnya Ester menjadi ratu menggantikan Wasti persoalan selesai? Belum selesai.
Bukan tidak selesai, belum. Allah hadir di tengah-tengah umatnya, bukan otomatis memberikan Ester tuntas, tidak, belum tuntas, masih proses. Tuhan masih proses memelihara, masih ada kelanjutannya, masih. Bukan berarti pertentangan berakhir, bukan. Malah pertentangan, persoalan makin pelik, bahkan makin runyam. Kondisi ini kan berbanding terbalik dengan pemahaman kita ya saudara. Kalau Allah hadir, Allah ada, mestinya tidak ada persoalan. Kalau Allah hadir, Allah ada di situ, mestinya kan konflik makin mereda, penderitaan makin berkurang, kan begitu. Tapi justru dalam kitab Ester ini Allah hadir di situ, Allah peduli. Tapi persoalan makin memuncak, penderitaan makin bertambah. Kita berpikir kok gitu ya? Gimana memahaminya? Nah, saudara-saudara, persoalan kita ini sebenarnya dijawab melalui kitab Ester. Pertanyaan yang timbul dari pikiran kita, kok gitu ya? Kalau Allah di tengah umat, hadir di tengah umat, kok makin runyam persoalannya ya? Bagaimana cara memahami? Nah, saudara, ketika keadaan makin mencekam, ketika keadaan makin runyam, sebenarnya kan itu cara Allah membongkar kejahatan orang-orang jahat dan menumpahkan kejahatan itu di atas kepala mereka sendiri. Sebenarnya begitu. Bukan cuma kok bisa ya kalau Allah hadir kok makin runyam. Mari kita melihat Allah di dalam bekerja. Mau diapakan ini orang jahat? Kok kejahatannya bertambah? Supaya kejahatannya menimpa kepala mereka sendiri. Kan begitu, itu cara Allah peduli kepada kita kan. Saudara-saudara, gara-garanya dalam kitab Ester itu begini. Ini soal Haman yang sangat benci pada orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai, pamannya Ester ini, tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Wah, persoalannya makin memuncak, saudara. Persoalannya makin runyam, ancaman itu makin meningkat. Sepertinya gara-gara Haman. Dan Haman sepertinya gara-gara Mordekai yang tidak mau berlutut pada Haman. Haman ini sepertinya dibiarkan Allah dapat angin segar, kesempatan untuk balas dendam. Kitanya makin kecil, makin kecut. Tapi kan kita harus tahu, ini belum selesai. Ini baru di pasal 3. Sementara Ester itu ada 10 pasal. Kadang-kala kita seperti itu, saudara. Kadang-kala seperti itu. Ini kan kayak orang melangkahnya baru 3 langkah, belum final. Tapi kita selalu memfinalkan Allah. Sudah menarik kesimpulan ya, kalau gitu apa artinya kehadiran Allah? Apa artinya Allah di tengah-tengah kita? Ya paling ya nggak peduli. Ya jangan-jangan kita dihukum, kita dibiarkan, kita sendirian dan lain sebagainya. Pikiran kita jadi kalut, mikirnya macam-macam. Padahal ini baru 3 langkah. Ester itu kan 10 pasal. Kalau dibandingkan langkah kan 10 langkah, kira-kira begitu. Saudara, ini kan bagi Allah ini kan masih episode awal, belum final. Memang ketakutan semakin mencekam, memang kesusahan makin bertambah, konflik makin berat. Bahkan dalam kitab Ester ini kan pembunuhan, pemusnahan. Tapi yang harus kita ingat, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Sekalipun ada di negeri asing, janjinya ia hadir di tengah-tengah umatnya. Ia peduli, ia memelihara. Mari kita bentuk kepercayaan kita. Jangan ragu. Bukan episode terakhir, baru awal. Tetaplah percaya kepada Allah. Jangan pernah ragu. Ia ada di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita. Selamat ulang tahun untuk Herlang Yusuf Wicaksono, Matthew Oceanus Wartono, dan Ci Tong Junli. Tuhan memberkati, kiranya Roh Kudus menolong sehingga dapat menikmati kehadiran Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih, buatlah kami paham arti kehadiran-Mu, buatlah kami percaya, agar kami tidak terombang-ambing dengan pengalaman kami, atau mengukur Allah dengan keadaan kami. Mohon Tuhan menolong gereja-Mu dan teguh mempercayai-Mu, apalagi di dalam penyataan kehadiran dan kepedulian-Mu. Ini adalah episode yang pertama, bukan episode yang terakhir. Tuhan tolong kami
dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa di dalam sorga, terima kasih hari ini hamba-Mu akan mendoakan 3 saudara-saudara yang berulang tahun, dari anak-anak, pemuda sampai jemaat dewasa. Kami bersyukur Tuhan menolong dan mencangkokkan mereka di dalam gereja. Tuhan mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Mu. Mendoakan untuk anak Matthew, Tuhan kiranya Engkau memberkati dia melalui kedua orang tuanya sehingga ditanamkan ajaran-ajaran iman yang dapat menolong Matthew pada akhirnya memahami siapakah Allahnya dan mengapa ia harus menyembah Allah yang benar. Berdoa juga untuk Herlang Yusuf Wicaksono. Kami bersyukur Natalina telah mendidiknya untuk takut akan Tuhan. Biarlah Herlang pun akan bertumbuh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Demikian juga untuk Cik Tong Junli, Tuhan, biarlah pegangan tangan kuat di dalam dirinya sehingga tidak menggoyahkan kepercayaannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.